3 dengan nama berbeda. Ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Jadi tidak. Polda Jawa Barat menyatakan bahwa Peggy alias Peron menjadi satu-satunya DPO dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Sementara 2 nama lainnya yang sempat masuk dalam daftar DPO hanyalah fiktif. Hal itu disampaikan di Reskrimum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei. Ia menyebut polisi telah meminta keterangan dari 8 pelaku yang sudah ditangkap dan divonis. Hasilnya, para pelaku memberikan keterangan yang berbeda-beda terkait jumlah buronan. Ada yang menyebut 1 nama, 3 nama, bahkan 5 nama. Setelah dilakukan pendalaman, polisi memastikan keterangan yang benar adalah 1 buron. Sementara 2 nama yang sempat masuk daftar DPO yakni Andi dan Dani hanya asal sebut dari para pelaku. Dengan demikian, total tersangka dalam kasus pembunuhan Vina adalah 9 dan Peggy menjadi yang terakhir ditangkap. Sementara itu, Peggy membantah bahwa dirinya telah membunuh Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Ia menyebut tuduhan yang dialamatkan pada dirinya adalah fitnah. Adapun Peggy sebelumnya ditangkap di Bandung pada Selasa 21 Mei setelah menjadi buron selama 8 tahun. Polisi memastikan tidak ada kesalahan dalam penangkapan tersangka pembunuh Vina. Jadi perlu saya tegaskan di sini rekan-rekan bahwa tersangka semua bukan 11 tapi 9. Sehingga DPO hanya 1. Untuk itulah kami selama ini meyakinkan bahwa 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3. Ada lagi menerangkan 3 dengan nama berbeda. Ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Jadi tidak ada tersangka lain. Namun apabila nanti di kemudian hari muncul tersangka lagi, ya kami akan periksa. Tetapi sejauh ini, fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1, bukan 3. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11. 8 melakukan persetubuhan, yang 1 tidak. Tunggu ya, sebentar. Silakan. Pihak keluarga sendiri untuk kepolisian. Langkah ke depannya ya akan menanyakan itu sih Mas. Akan menanyakan yang kenapa yang tadinya 3 jadi 1 gitu. Keluarga Vina Cirebon mempertanyakan alasan Polda Jawa Barat menghapus 2 DPO pembunuh Vina. Padahal sebelumnya 2 DPO atas nama Andi dan Dani telah dirilis bersamaan dengan Peggy alias Peron. Kakak kandung Vina, Marliana, mengatakan keluarganya mengetahui 3 pelaku masuk daftar DPO dari berita acara pemeriksaan yang diberikan sebelumnya. Penetapan 3 buron itulah yang menjadi dasar pemahaman keluarga selama ini. Lantaran ada perubahan jumlah, Marliana akan menanyakan langsung kepada Polda Jabar. Pasalnya, ia merasa bingung dengan pernyataan terbaru yang menyebut hanya ada 1 DPO yakni Peggy alias Peron. Sementara itu, di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengungkap asal-usul nama Andi dan Dani yang muncul dalam DPO pembunuh Vina. Ia menyebut polisi telah meminta keterangan dari 8 pelaku yang sudah ditangkap dan divonis. Hasilnya, para pelaku memberikan keterangan yang berbeda-beda terkait jumlah buronan. Ada yang menyebut 1 nama, 3 nama, bahkan 5 nama. Setelah dilakukan pendalaman, polisi memastikan keterangan yang benar adalah 1 buron. Sementara 2 nama yang sempat masuk daftar DPO yakni Andi dan Dani hanya asal sebut dari para pelaku. Dengan demikian, total tersangka dalam kasus pembunuhan Vina adalah 9 dan Peggy menjadi yang terakhir ditangkap. Pelaku ini pembunuh dari saudara Vina. Nah, ini tanggapan dari keluarga sendiri itu apa? Tanggapannya, saya keluarga senang ya karena selama 8 tahun kan ini yang keluarga tunggu-tunggu gitu kan. Tertangkapnya DPO yang sudah kabur itu kan. Cuman dengan Polda mengatakan bahwa DPO ini bukan 3, hanya 1. Mungkin saya dan lawyer nanti akan mempertanyakan itu ke pihak Polda Jabar gitu kan. Tapi tanggapan dari keluarga sendiri sebenarnya itu ada berapa tersangka sih yang pada saat kejadian itu? Kalau dari pihak keluarga sendiri tahu yang dari BAP ya Mas ya, yang di BAP itu kan ada nama-nama selain Egy itu kan ada nama-nama lain Mas. Makanya waktu itu kan ditetapkan 3 DPO kan. Jadi ya keluarga hanya tahunya 3 DPO.
Tapi sekarang Polda bilang hanya 1 DPO. Mungkin nanti saya akan mempertanyakan. Gitu. Berarti langkah kedepannya itu apa untuk pihak keluarga sendiri untuk kepolisian? Langkah kedepannya ya akan menanyakan itu sih Mas. Akan menanyakan yang kenapa yang tadinya 3 jadi 1 gitu. Perlu penuh tanda tanya juga ya, kenapa itu ya? Ya bertanya-tanya juga ya, karena kan memang awalnya 3, kenapa sekarang Polda menyampaikan 1 gitu kan, ada apa, ataukah memang ada kesalahan atau gimana, kan saya sendiri belum tahu ya. Makanya nanti saya akan tanyakan itu bersama dengan lawyer saya juga. Oke. Pengacara keluarga Vina, Hotman Paris, ikut bingung atas dihapusnya 2 DPO pembunuh Vina Cirebon. Padahal dalam salinan amar putusan pengadilan, disebutkan ada 3 orang yang masih belum ditangkap dari total 11 tersangka. Hotman Paris mengunggah salinan amar putusan itu di akun Instagram pribadinya pada Minggu 26 Mei. Dalam salinan tersebut tertulis jelas 3 DPO atas nama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Namun dalam konferensi pers hari ini, Polda Jabar meralat jumlah DPO hanya 1 orang, yakni Peggy alias Perong. Direskrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan mengatakan, status DPO atas nama Andi dan Dani gugur. Hal ini karena kedua nama tersebut hanyalah fiktif dan dibuat-buat oleh para pelaku yang sudah ditangkap. Dengan demikian, total tersangka dalam kasus pembunuhan Vina adalah 9, dan Peggy menjadi yang terakhir ditangkap. Meski sudah dijelaskan lewat konferensi pers, keluarga Vina tetap bingung dengan dihapusnya 2 DPO tersebut. Kakak kandung Vina, Marliana, berencana menemui Polda Jabar untuk menanyakan hal ini secara langsung. Keluarga Vina Cirebon berharap Peggy alias Perong dihukum mati jika terbukti melakukan pembunuhan. Hal ini disampaikan setelah Polda Jabar merilis Peggy dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei. Kakak kandung Vina, Marliana, mengatakan pihaknya percaya dengan kinerja polisi dalam mengusut kasus ini. Meskipun dalam konferensi pers, Peggy membantah telah membunuh Vina. Marliana hanya berharap proses hukum dapat berjalan dan memberikan keadilan bagi korban. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Jules Abraham mengungkap peran Peggy dalam pembunuhan Vina. Peggy disebut menyuruh anggota geng motor serta mengejar Vina dan Eki yang sedang berboncengan. Tersangka juga memukul kedua korban menggunakan balok kayu, kemudian membawa mereka menuju TKP di lahan kosong seberang SMP Negeri 11 Cirebon. Di lokasi tersebut, para tersangka melakukan pembunuhan dan pemerkosaan, sebelum akhirnya membawa korban ke flyover dan meninggalkannya. Dalam kasus ini, polisi menyatakan Peggy sebagai tersangka terakhir yang ditangkap. 2 nama yang sempat masuk daftar DPO, yakni Andi dan Dani, dihapus karena ternyata fiktif. Nama-nama itu sebelumnya muncul dari keterangan para pelaku yang sudah ditangkap dan divonis. Nah, tersangka nanti di sidang pengadilan, ya, tentu harus didampingi oleh tersangka. Ya. Polisi akhirnya merilis Peggy alias Perong, tersangka pembunuhan Vina Cirebon, dalam konferensi pers hari ini, Minggu 26 Mei. Namun saat hendak memberikan pengakuan, Peggy berulang kali dicegah oleh polisi. 2 anggota polisi tampak berusaha menahan tubuh Peggy agar tidak banyak bergerak. Bahkan mulut Peggy nyaris dibungkam karena terus memaksa berbicara. Meski begitu, Peggy sempat menyampaikan kepada wartawan bahwa dirinya bukanlah pembunuh Vina. Ia menyebut tuduhan yang dialamatkan pada dirinya adalah fitnah. Dalam kesempatan itu, polisi menjelaskan bahwa Peggy akan diberi ruang untuk berbicara saat persidangan. Adapun Peggy berhasil ditangkap di Bandung setelah 8 tahun menjadi buron. Polisi berdalih kesulitan menangkap tersangka karena kerap berpindah-pindah dan mengganti identitas. Nah, tersangka nanti di sidang pengadilan, ya, tentu harus didampingi oleh tersangka. Ya. Tunggu.
agar tertib rekan-rekan. Ya, tunggu, sabar ya. Kami persilahkan. Jadi nanti kita akan mendengarkan. Saya tidak pernah melakukan hal itu. Terus fitnah. Saya rela mati. Rekan-rekan, tolong tertib. Nanti kita sama-sama mendengar. Setelah 8 tahun, polisi akhirnya berhasil menangkap Peggy alias Peron, tersangka pembunuhan Vina Cirebon. Selama ini, polisi mengaku terkendala sejumlah hal dalam menangkap Peggy. Dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei, di Reskrimum Polda Jabar, Kombes Pol Surawan menyebut, Peggy pindah ke Bandung seusai pembunuhan. Di sana, tersangka ikut sang ayah yang bekerja sebagai kuli bangunan. Namun oleh sang ayah, Peggy dikenalkan sebagai keponakan, bukan anak kandung. Kesulitan kedua, tidak ada satupun pelaku yang berani menerangkan siapa sosok Peggy. Seperti diketahui, ada 8 pelaku yang telah ditangkap dan divonis. Mereka sebenarnya tinggal di satu lingkungan yang sama, bahkan kenal dekat sejak sekolah. Namun para pelaku enggan terus terang kepada polisi karena takut kepada Peggy. Selain itu, menurut keterangan Ketua RT setempat, Peggy selalu mengenakan masker saat pulang ke Cirebon. Meski sudah ditangkap dan menjadi tersangka, Peggy membantah telah membunuh Vina pada tahun 2016 lalu. Tunggu. Agar tertib, rekan-rekan. Tunggu, sabar ya. Kami persilahkan. Jadi nanti kita... Polda Jawa Barat menghadirkan Peggy alias Peron, tersangka pembunuhan Vina Cirebon dalam konferensi pers pada Minggu 26 Mei. Namun dalam konferensi hari ini, polisi belum memberikan kesempatan kepada Peggy untuk berbicara. Polisi mengatakan Peggy akan memberikan keterangan terkait kasus Vina di persidangan nanti. Meski begitu, tersangka sempat menyuarakan pengakuannya sebelum dibawa ke dalam gedung. Peggy menampik semua narasi polisi yang menyebut bahwa dirinya membunuh Vina. Menurut tersangka, tuduhan tersebut adalah fitnah. Adapun Peggy berhasil ditangkap di Bandung setelah 8 tahun menjadi buron. Polisi berdalih kesulitan menelusuri identitas asli tersangka. Hal ini karena para pelaku lainnya takut dengan sosok Peggy Setiawan alias Peron. Tersangka nanti di sidang pengadilan, ya. Tentu harus didampingi oleh tersangka, ya. Sudah. Tunggu. Agar tertib, rekan-rekan. Ya, tunggu, sabar ya. Kami persilahkan. Jadi nanti kita akan mendengarkan. Saya tidak pernah melakukan hal itu. Terus fitnah. Saya rela mati. Rekan-rekan, tolong tertib. Nanti kita sama-sama mendengar. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.